wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mukarram wal muhtaram, para habaib, khususan Habib Akhyar, Mustafa, dan seluruh para habaib yang hadir, yang saya tidak ingat namanya, cuman tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya kepada antum-antum semua. Ya, pokoknya Habib Akhyar nggak pernah lupa saya. Namanya saja Akhyar. Akhyar itu dari kalimat khairun, kebaikan. Akhyar berkumpul padanya segala macam kebaikan. Ya, gimana saya bisa lupa? Yang lain juga sama baik semua. Alhamdulillah hadirin, kita dikumpulkan di malam hari ini, ya, yang dalam keadaan sehat afiat. Cuma guru kita sedang kurang sehat. Atas dasar itu kami mengajak kepada hadirin hadirat antum semua untuk mengirimkan Fatihah khusus untuk Tuan Guru Ustadz Mahdi. Semoga cepat disehatkan, urusannya dimudahkan, sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, ada Habib Agil, ya lupa saya. Nah, tepat malam ini kita melaksanakan hauliyah seorang ulama dan sekaligus cendekiawan muslim, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau, biografi singkat saja, lahir 1943 kalau tidak salah, bulan Juni, 28 Safar. Meninggalnya 8 Safar. Ya, tepat sama-sama bulan Safar. Kemarin ini saya cerita. Kemarin subhanallah kita ditakdirkan hadir hauliyahnya di pondok. Berapa hari yang lalu saya baru pulang dari Jawa. Dan kebetulan pas 40 harinya istri beliau Hubabah Khadijah bintul Muhammad Al-Hinduan. Sudah berapa tahun tidak ke pondok, ternyata ngelihat luar biasa. Pondok yang begitu besar, megah, santrinya banyak. Bahkan sekarang Darul Lughah wa Dakwah tidak hanya berperan dakwahnya dalam mendidik santri saja secara ilmu pondok, secara ilmu agama, tapi mengepakkan sayapnya di bidang pendidikan umum. Mulai sekarang sampai doktoral. Ya, dari S1, dari mulai MTS, MA, kemudian S1, S2, S3, S campur gak ada. Ya. Kenapa? Karena beliau memikirkan. Mikirkan siapa? Mikirkan kita. Mikirkan umat Nabi Muhammad SAW. Dulu nama Darul Lughah wa Dakwah itu nggak ada. Darul Lughah wal Ma'arif Ad-Diniyah itu dulu namanya. Nggak ada nama-nama, ya kan, ada pondok Darul Hadis, Darul Ilmi, Dadar, ya. Dalwah nggak gitu. Ditanya, ya Abu Ya Hasan, kenapa kasih nama Darul Lughah? Kata beliau ini, pada saat itu beliau jawab,
kami ngasih nama Darul Lughah. Dar itu artinya tempat, lughah artinya bahasa. Lughah yang dimaksud adalah bahasa Arab yang beliau inginkan apa? Dengan santri-santrinya menguasai bahasa Arab, maka menguasai segala bidang ilmu. Kenapa? Nabi Muhammad diutus dengan bahasa Arab. Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Dan itu kita saksikan. Kita termasuk mendapatkan manfaat itu. Ini pengalaman Al-Fakir sendiri, nggak cerita-cerita yang lain. Saya mondok di Dalwa 7 tahun, 6,5 sampai 7 tahun. Ya. Kemudian berangkat ke Hadramut. Satu pesawat itu anak Dalwa ada 11 atau 12 orang. Ditambah anak Darul Habib, pondoknya Habib Novel, Allah Yarham Al-Kaf, yang ada di Sukabumi. Kita ke sana, itu kita dianggap santri-santri Indonesia itu sebagai ustadz. Dikiranya kita tuh guru yang bimbing mereka, padahal kita satu semester santri sama. Kenapa? Kehebatannya cuma satu, karena kita bisa dialek langsung dengan orang Arab dan bahasa kita bahasa Arab yang fasih. Itu diantara apa yang Abu Yahya Hasan inginkan tuh berhasil dan tercapai. Kita merasakan. Ketika sampai di Hadramut, ada namanya daerah Mukalla. Ke pasar, kita disuruh ke pasar. Apa? Santri-santri yang belum bisa bahasa Arab ngajak kita ke pasar. Tolong, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Kita menjadi narahubung untuk belanja. Itu nggak lain nggak bukan kecuali manfaat dari didikan Abu Yahya Hasan Bahar yang beliau tanamkan di Dalwa, bahwa Darul Lughah wa Dakwah, pondok ini pondok yang mengajarkan bahasa Arab. Ya. Itu namanya adalah seorang visioner, ya, visioner. Bisa menjangkau jarak yang jauh untuk kepentingan umat. Abu Yahya Hasan Bahar. Yang kedua, sifat yang melekat dalam diri Abu Yahya Hasan adalah ikhlas. Ikhlasnya luar biasa. Kita ingat betul ketika di pondok itu ada seorang guru, ya, sudah saya anggap sebagai ayah, namanya Al-Ustadz Ismail Ayyub, seorang orang Pontianak. Itu menjadi orang terdekatnya, termasuk orang terdekatnya Abu Yahya Hasan. Beliau selalu, prinsip beliau itu cuma satu, makana lillahi dama wartaqa. Sesuatu yang dilakukan tujuannya karena Allah, mesti dia akan berkembang dan membesar. Itulah kata beliau Dalwa. Dari mana beliau dapat ucapan tersebut? Ternyata dari gurunya. Siapa gurunya? Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahar. Ya, ikhlas. Sehingga ustadz-ustadz pun yang ngajar di Dalwa itu dites dulu sama Abu Yahya Hasan, keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, keluar. Nggak ikhlas, keluar. Sehingga pondok tersebut, subhanallah, Dalwa itu mulai, kata Ustadz Ismail Ayyub, mulai dari dulu nggak pernah kirim brosur, ya, brosur untuk masuk pondok itu, nggak pernah kirim, nggak pernah nyetak sama sekali. Per tahun yang masuk 1000, 2000, gak pernah kirim brosur. Kenapa? Makana lillahi dama wartaqa. Apa yang dilakukan, niatnya tunai karena Allah, itu akan Allah kembangkan sendiri. Dengan, ya, umur Dalwa kurang lebih 40 tahun. 1981 didirikan, 1981. Dan kita lihat sekarang, di antara didikan Abu Yahya Hasan, beliau punya anak, ya, Habib, yang dari istri pertama ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Ya, Habib, ada Habib Hamzah namanya, ada Habib Shadiq, ada satu lagi. Ya. Kemudian dari anak yang laki-laki saja, yang dari Hubabah Khadijah ada Abu Yazin, ada Habib Segaf, ada Habib Ali, ada Habib Husain, putra-putranya beliau. Sering kita itu didengarkan sama Habib Segaf nasihatnya Abu Yahya Hasan. Kata Abu Yahya Hasan, Zain, ya, Abu Yazin bilang Abu Zain, Segaf, dengar ya, pondok ini bukan punya Abah, bukan punya Abu ya. Pondok ini pondoknya Rasulullah. Pondok ini punya Allah Subhanahu wa taala. Pondok ini Abah wakafkan untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Meskipun kata Abu Yahya Hasan, di dalam bangun pondok ini ada dari fulus Abah, ada fulus dari Abu ya. Ya,
Abuya kemana ke sini, kemana sana kemari, jualan, bawa ini bawa itu duit abah bangun ini. Kalau kita, saya misalnya ya teganya ya orang tua nggak ninggalin apa-apa buat anaknya, semuanya buat pondok. Dan itu sekarang ilmu tersebut diwarisi sama Abu Yazid. Abu Yazid itu sampai sekarang kendaraannya nggak ada, mobilnya nggak ada, nggak punya mobil. Ya. Adapun mobil nanti punya Habib Segaf dipakai. Abu Yazid merawat satu motor Supra, motor abahnya. Itu yang dirawat. Itu ilmu yang diwarisi oleh Abu Yazid dari abahnya, dari Abu Hasan. Paham? Baik. Terus kata, apa yang abah tinggalkan buat kami? Kata Habib Segaf. Kata Abu Yazid, kata Abu Hasan, Abah sudah ngirim Zaid ke Rusaifah untuk belajar. Abah sudah ngirim Segaf ke Habib Zain bin Smith. Abah sudah ngirim Habib Ali maksudnya ke Habib Zain bin Smith. Abah sudah ngirim Habib Husain ya ke Hadramut, Rubat Habib Salim Syatiri, Rubat Tarim, lanjut ke Habib Zain bin Smith. Itu sudah dilaksanakan semua. Ya. Kata Abu Hasan, ana tinggalkan kalian semua dalam keadaan tersebut, wallahu yatawallas salihin. Allah yang akan mengurus, bertanggung jawab pada orang-orang soleh. Ya. Arti apa yang kita ambil dari tersebut? Untuk mendidik anak-anak kita, jadikan mereka orang soleh dulu. Ya. Apa orang soleh itu gimana? Apakah model sholat saja? Enggak. Apakah model puasa saja? Enggak. Kenalkan dia kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, ajarkan cinta kepada ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih membanggakan Nabi Muhammad melainkan kita ini melakukan yang dianjurkan dan meninggalkan yang dilarang. Itu pasti yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain. Sehingga visinya anak-anak Abu Hasan sekarang apa? Bukan untuk membahagiakan anaknya, bukan untuk membahagiakan istrinya, bukan untuk membahagiakan siapa-siapa, untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dilakukan Abu Yazid sekarang atau Habib Segaf, semua anak-anak Abu Hasan itu tujuannya adalah untuk membanggakan dan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu? Hasil didikan seorang abah, hasil didikan orang tua, baik dari ibunya maupun ayahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang Abu Hasan bin Ahmad Baharun. Semuanya direncanakan. Bahkan kemarin ketika kita tentang masih ngambil studi ta'aruf, jadi alhamdulillah binikmatillah, ini saya sampaikan bukan karena untuk sombong-sombong, bukan, tapi untuk tahadusan binikmah. Saya selesai S2 diperintahkan untuk, bukan diperintahkan, dianjurkan untuk guru-guru kita untuk melanjutkan S3. Terhenti 1 tahun, alhamdulillah kemarin kita daftar S3, lanjut daftar. Di situ subhanallah, Abu Yazid itu berpikirnya jauh sekali, sangat jauh, sampai kita ini terperangah, kok bisa mikirnya sudah sampai ke sana. Abu Yazid itu pengen dakwah itu bukan hanya mencetak seorang ulama saja, tapi seorang ulama plus, ya, ulama plus. Di dakwah bisa mengkaji Al-Quran, baik yang secara hukumnya ataupun waridatnya, apa yang dalam Al-Quran, ya, kajian-kajian ilmiahnya. Abu Yazid pengen sampai ke situ. Bahkan saya sering ingat diceritakan bahwa Ustaz Mahdi sering menceritakan Abu Yazid itu di meja meja kerjanya, kantornya itu punya peta bumi, tahu peta bumi ya? Yang di situ beliau tandai wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Selama 40 tahun dakwah berdiri ini, beliau tandai di mana saja muridnya Abu Hasan yang udah ada. Kalau yang belum ada, ini harus kita, anak dakwah harus sampai sini. Anak dakwah harus ada di sini. Dan itu semua tidak terlepas dari seorang abah, seorang ayah, ya. Yang di sini adalah Sahibul Haul Abu Hasan bin Ahmad Baharun.
Kalau masalah ilmunya nggak usah tanya sudah. Ya, masalahnya nggak usah tanya. Masalah tawakalnya luar biasa. Saya diceritakan juga karena notabene saya ini aslinya orang Kalimantan Barat. Abuya Hasan tuh lama dakwah di Kalimantan Barat. Dakwah di Kalimantan Barat tahu, sungai mesti tahu di sini, nggak mungkin nggak tahu sungai. Ya, rawa yang banyak apa namanya duri. Abuya Hasan disiapkan oleh Hubabah memang. Disiapkan oleh Hubabah. Ya. Ngumpulin uang buat beli speaker yang kira-kiranya itu bisa dibawa. Ya. Kemudian bawa seorang yang bisa nunjukkan jalan. Beliau bawa itu semua, bawa termos untuk dakwah ini, bawa termos. Isinya apa? Isinya kopi atau teh. Isinya kopi untuk di jalan dan dayung perahu sendiri. Anda pernah diceritakan Habib Husain bin Agil yang kemarin ceramah di Maulid di depan rumahnya Guru Mahdi. Ya, kata beliau, Ana pernah dibawa keluar dakwah di daerah Pontianak. Ya, perahunya bocor. Di bawah kami ini buaya sudah. Itu zaman dakwahnya Habib Husain bin Agil pulang dari Rusaifah. Gimana zamannya Abu Hasan? Kita dakwahnya Masya Allah luar biasa. Dijemput, difasilitasi, pulang diamplopi, ya, mic tinggal pegang, rusak ada diganti baru langsung. Ya. Jadi wajar dakwahnya Abuya menyebar kemana-mana. Karena almar'u ala niyatih, seorang itu berdasarkan niatnya. Niatnya saja kita sudah kalah. Dari niatnya saja sudah kalah. Abuya Hasan modal uang iya, modal keringat iya, modal niat iya. Kita cuman modal duduk negarin guru, ngasih maklumat aja malas ikut taklim. Ya. Belajar nggak ikut belajar kita. Ya. Mustami' saja, dengerin. Ya. Nama orang belajar itu bawa pulpen, bawa buku, tanya, itu namanya belajar. Nah, kita ini kan mustami' saja, dengerin. Itu saja kita masih itulah bedanya kita sama para wali itu di situ. Ya. Mereka tidak akan mau kalah sejengkal pun dari setan, nggak mau. Kalau kita kalah terus. Ya, kalah terus. As-salatu khairum minan naum. Yang kita ambil naumnya saja, salatnya tinggal. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, tidurnya panjang tuh, tidur, akhirnya tidur terus. Ya, salatnya karena salatnya belakang. Bedanya kita. Niat mereka luar biasa dan amalnya mereka luar biasa, sehingga Abuya Hasan itu mewariskan doa ya, kepada anak-anaknya, kepada santri-santrinya. Allahumma ja'alna minal Allahumma ja'alna wa auladana minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah minal ulama al-amilin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak santri kami, anak secara biologis atau anak santri, anak didik, minal ulama il amilin, daripada ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Alim dulu baru amal. Ya, jangan amal tok nggak ada ilmu. Ini kebalik, ini jungkir balik ya. Alim belajar dulu baru beramal. Kemudian apa? Waja'alna minal mukhlisin, jadikan kami dan anak-anak didik kami dan anak-anak kami jadi orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas, sudah berilmu, ngamalkan ilmunya, kemudian baru cari ikhlas. Jangan cari ikhlas tanpa ilmu, ya tambah sesat itu. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, dapat dhalimnya aja itu. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wal mutakallimina bil lughati sayyidil mursalin. Didoakan, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan kami daripada orang-orang yang ya minad du'atil mukhlisin wal mutakallimina bil lughati sayyidil mursalin, orang-orang yang lisannya dipenuhi dengan berucap bahasa Arab. Sehingga sampai sekarang Dalwa itu ya, jadi akreditasi. Setiap lembaga pendidikan punya akreditasi.
Apakah lembaga pendidikan ini punya kredibel atau tidak? Ya, kredibilitas atau tidak? Namanya akreditasi. Akreditasi pendidikan tinggi atau fakultas yang ada di Dalwa itu yang tuntas, artinya yang unggul, nilainya unggul, itu dalam bahasa Arab. Ya. Dosen pengujinya nyerah. Dosen pengujinya nyerah, ya sudahlah. Ya. Kenapa? Ulama dari luar negeri yang notabene bahasa Arab datang ke situ nggak perlu penerjemah. Ya. Sekarang di Dalwa itu subhanallah, di Dalwa subhanallah. Saya kemarin 4 hari itu ketemu ulama luar biasa banyak. Sayyid Alwi bin Hamid bin Syahab, guru kita waktu di Tarif, datang ada di situ. Dekan kuliah saya yang dikatakan beliau itu adalah Sibaweh, Imam Sibaweh dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu nahwu sorof. Imam Sibaweh di zaman sekarang yang ada di Hadramaut itu beliau ada di Dalwa, datang ke Dalwa. Saya pernah dapat cerita ada keluarga kerabat dekat daripada Abu Yahya Hasan ini ingin mondokin anaknya di selain pondok Dalwa. Sowanlah ke Hubabah Khadijah, Allah yarham. Ya, sowan ke Hubabah masih hidup. Sowan ke Hubabah Khadijah. Kata Hubabah, ngapain ente masukkan anak ente keluar? Ya, sumbernya ada di Dalwa. Sumbernya ada di Dalwa. Yang dari Mekah datang ke sini, yang dari Madinah datang ke sini. Syekh Amin As-Singkiti, guru besar di Rusaifah, ngajar di Dalwa. Luar biasa. Barokahnya siapa? Barokah Abu Yahya Hasan. Ya. Barokah sekali lagi ini adalah barokah Abu Yahya Hasan. Semoga kita mendapatkan keberkahan itu. Amin. Ya, walaupun ya seperti ini, mudahan ya. Keberkahan Allah maha luas, rahmat Allah maha luas, dan tidak mungkin kita nggak dapat itu. Dan kita membawa, ya Allah, kami minta rahmatmu melalui Abu Yahya Hasan, berkat Abu Yahya Hasan. Ala hadinihi likulinatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك وسلم أجمعين. نقرأ سورة الفاتحة والمعوذتين سورة الإخلاص نهدي ثوابها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الواية إلى أروى صاحب الولاية الحبيب حامد بن أحمد سقبلين قوم وجميع أولياء هذه البلدة وصل إلى صاحب الهولة الحبيب حامد بن أحمد الحبيب حسن بن أحمد باهرون والخبابة خارجة بنت محمد الهندوان والسيد محمد بن علي المالكي والسيد علوي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Doa arwah. Yang ini kah? Yang ini. Ayo bisa. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Allahumma taqabbal wa asim ma qara'na minha وما ذرأنا من القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي أبواب من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وصلاة صحابة رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى والدينا ومشايخنا ولمعلمنا وأستاذنا خصوصا الحبيب حسن بن أحمد بهارون ثم إلى روح بابا خديجة بنت محمد الهندوان ثم إلى صاحب الولاية والقرابة فضيلة الشيخ حامد بن أحمد السجاد أولاده وذريته ثم إلى روح المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم واعف عنهم اللهم اجعلنا قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم من دبر النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وشفاعة من أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التوبة من أهل المغفرة من أهل الشفاعة في غير الحساب يا إقامة في الدنيا وفي الآخرة في أمور الدنيا وآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعلي درجتي في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم ببركاتهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم تقبل دعانا يا الله اسمع دعانا يا الله اجب دعانا يا الله دعانا يا الله ببركة مولانا محمد يا الله ببركة مولانا محمد يا الله ببركة مولانا محمد يا الله ببركة صاحب الحول يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. آمين.